Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Para alim ulama, para kiai yang saya hormati, para pejabat pemerintah yang tadi alhamdulillah Bapak Wali Kesorawuh bersama kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita semua, kita bersama-sama dan khususnya saya alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Karena sebagaimana sering saya sampaikan di rumah sedekah ketika sahabat-sahabat ada yang ikut istighosah, selalu saya sampaikan saya bahagia ketika ketemu dengan panjenengan semua karena banyak hal. Tentu yang pertama meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya sering sampaikan kekurangan panjenengan itu adalah kelebihan panjenengan, kelebihan saya itu adalah kekurangan saya. Kenapa demikian? Karena kelebihan saya itu juga merupakan kekurangan karena saya bisa melihat hal-hal yang berbau maksiat. Jadi karena saya bisa melihat, maka seringkali saya melihat sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, tetapi panjenengan itu diberikan kelebihan oleh Allah, tidak ditunjukkan hal-hal yang berbau maksiat. Karena itu masing-masing tentu perlu disyukuri. Saya bersyukur ketemu panjenengan berarti saya diingatkan. Panjenengan juga bersyukur ketemu dengan kami karena dengan begitu kita bisa saling menutupi kekurangan, kita bisa saling bekerja sama. Jadi itulah kunci syukur itu. Sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan, terlimpahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Koyoke jawab kurang banten. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin banter niku makin baik, makin menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga dengan menunjukkan kecintaan kita ini kita memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min yaumi hadza ila yaumil akhir, dari hari sekarang sampai kita di akhirat nanti mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada peringatan Maulid begini, dimanapun saya mengisi acara, saya selalu mengajak kita semua untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara bagaimana? Dengan cara salah satunya adalah kita meneladani, kita mencontoh, kita meniru, kita meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena setiap Maulid itu sebetulnya kita dianjurkan 3 hal. 1, meningkatkan kecintaan kita. 2, meneladani kehidupan Rasulullah. Dan yang ketiga, kita ini menjadi penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Meningkatkan kecintaan itu banyak. Meningkatkan kecintaan itu bisa dengan meningkatkan, memperbanyak bacaan sholawat kita kepada Rasulullah. Apa saja yang dihafal, panjenengan hafal opo sakar. Pokoknya yang penting ojo lali moco Dan ini juga sering saya sampaikan, pesan Mbah Yai Bisri Mustafa itu
dalam hidup iku nek iso aja lali maca istighfar karo maca sholawat. Maca istighfar minimal sehari 100 kali ba'da sholat, maca istighfar dalam rangka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Njaluk sepuro beke awake dhewe iki duwe salah, beke awake dhewe iki tau nglakoni salah karo Gusti Allah. Ning yo aja maca istighfar tok. Engko maca istighfar dianggap mari kabeh persoalan. Wis pokoke istighfar aku wis mari. Padahal ya enggak begitu. Istighfar itu harus lengkap. Satu, istighfar itu bagian dari permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentu istighfar itu bagian dari penyesalan atas perbuatan-perbuatan salah yang telah kita lakukan. Opo ae salah ini? Yang ketiga, istighfar itu bagian dari janji kita, janjine awake dhewe untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi kalau istighfar itu bisa dilakukan dalam konteks 3 hal tadi itu, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun. Ojo saiki njaluk sepuro, ya Allah aku lali sholat, tapi kok asar lali sholat, maghrib lali sholat, isya lali sholat, itu jenenge ora lali, itu jenenge ndablek. Ya. Oh njaluk sepuro iki bulan baleni, itu jenenge duduk tobat tapi tomat. Mari tobat terus ora oleh alasan al insanu mahalul khata' wan nisyan. Ora oleh alasan menungso iku tempatnya salah. Ora oleh alasan manusia itu tempatnya lupa. Kok bolak-balik ngono kuwi? Lali. Ya wong lali kok bolak-balik jenenge gak lali. Kesel ya guys. Lali. Saya kesel ya guys. Makanya istighfar itu harus lengkap tadi. Memohon ampun, menyesali sekaligus berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oh, kanjuruan gak oleh dilalekni. Kudu diusut sampai tuntas. Insyaallah Rumah Sedekah juga bersama dengan kawan-kawan Arema terus bergerak untuk menggerakkan ini supaya sampai di ujung diusut sampai tuntas. Saya juga berkomunikasi terus dengan Mas Anto Baret. Insya Allah besok saya juga akan ketemu dengan beliau dalam rangka untuk mengawal semua ini. Artinya nek salah ya kudu disalahno, nek bener ya kudu dibenerno, sing salah ya kudu memperoleh balasan yang setimpal. Yang kedua tadi baca sholawat, kita akan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Maca sholawat sak iso-isone panjenengan. Isone sholawat apa ya iku sing sampeyan maca. Apale sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak apa-apa iku sing diwaca. Dene isone sholawat apa isi kok sama maca. Kapan maca sholawat itu menurut para ulama maca sholawat itu sak nganggure cangkem. Sak nganggure lambene awake dhewe kabeh. Nek pas nganggur nek iso maca maca sholawat terus ae. Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Diampuni karo Gusti Allah, disafaati untuk Rasulullah, muga-muga awake dhewe bareng karo Rasulullah merbu surgane Gusti Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu contoh yang baik menurut Gusti Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik.
banyak. Saya setiap hari Rabu selama bulan Maulud itu di rumah sedekah selalu mengkaji apa yang dilakukan Rasulullah untuk bisa kita tiru. Tentu yang paling pertama yang gampang diucapkan sulit dilakukan itu pertama nyontoh kesabarannya Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat sabar, bahkan kepada musuh pun Rasulullah itu tidak menunjukkan kegeramannya, tidak menunjukkan kekuasaannya, tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menghabiskan mereka. Saking sabarnya Rasulullah. Bayangkan ketika Rasulullah hijrah, itu kan krono dikuyo-kuyo karo wong non muslim, Bani Quraisy dan lain sebagainya, suku Quraisy dan lain sebagainya. Dikuyo-kuyo sampai Rasulullah harus dipateni sehingga Rasulullah pindah ke Madinah. Dan ini juga pembelajaran sebetulnya. Pindah itu ngajari awake dhewe bahwa awake dhewe itu oleh berubah, berubah ke arah yang lebih baik. Makanya Rasulullah ketika pindah di Madinah karena ke arah yang lebih baik, Rasulullah disambut dengan bacaan yang sangat merdu untuk didengar. Tala'al badru alaina min sani, dan seterusnya. Artinya apa? Rasulullah disambut dengan sangat baik oleh warga Madinah. Saya terakhir umroh itu alhamdulillah bisa datang ke sumur tempat Rasulullah pertama kali mandi ketika Rasulullah sampai di Madinah. Sebelum memilih tempat untuk Masjid Quba, karena memilih Masjid Quba itu Rasulullah di mana unta saya berhenti, maka disitulah saya membangun masjid. Itulah kemudian ada masjid pertama namanya Masjid Quba. Saya alhamdulillah bisa ke sana. Panjenengan lihat ketika berangkat di kuyo-kuyo, ketika balik ke Mekah, Rasulullah tidak kembali dengan kemarahan, tidak kembali dengan pembalasan dendam, tapi Rasulullah mengajarkan kebaikan. Semua yang ikut kembali ke Mekah diberitahu, sepanjang orang non muslim tidak memusuhi, tidak melawan, maka biarkan mereka, hormati mereka. Oleh awake dhewe ngono iso nglakoni apa ora? Awake dhewe mari dikuyo-kuyo itu pikirane entenono ya mben tak wales kok. Nek awake dhewe kan manusia begitu-begitu. Tak wales kok aku iso males, sak iso-iso golek pas njaluk pijet tak jiwit. Sing banter. Nek perlu jiwite kliru pisan. Iku nek awake dhewe, tapi nek Rasulullah kan enggak. Berangkat di kuyo-kuyo, balik dengan penghormatan yang bagus. Maka Rasulullah adalah contoh kesabaran. Yang ini harus perlu kita tiru. Nek perlu melok dawuh Sayyidina Ali, wong sabar iku wong sing iso gawe wong liya rumangsa seneng meskipun awake dhewe ora seneng. Nek panjenengan wis masuk kategori itu, insya Allah panjenengan masuk kategori wong sabar. Gawe wong liya sing ketemu panjenengan itu seneng meskipun jenengan pas ora seneng. Pas mari tukaran karo bojone, pas mari diseneni bojone, lek ketemu wong liya gak usah diketokne metutute, ketokno wajah seneng. Maka itu juga bagian dari contoh sabar. Nek para ulama itu menyampaikan wong sabar itu wong sing iso ngemut barang pahit ora kathik mrecing. Wong sing iso ngemut barang pahit ora kathik mrecing. Mangke kan golekne relawan isine buah mauni. Jenengan mut. Kok jenengan mut sing iso ngemut karo mesem. Berarti jenengan kategori wong sabar. Latihan ngono e. Maka para relawan goleke ya isine buah mauni kayak sitok-sitok didum. Kon ngemut engko sing gak merecing wong pira. Insyaallah lek difoto ketok merecing kabeh.
Jadi wong sabar itu wong sing iso ngemut barang pahit ora kathik mesti. Artinya apa? Seburuk apapun situasinya, kita masih berusaha membuat orang lain merasa senang, orang lain merasa nyaman. Yang kedua ini yang saya juga senang ketemu panjenengan itu, Rasulullah itu kan orang yang hidupnya mandiri. Rasulullah itu pengen hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Makanya saya suka dengan pamitran itu kenapa? Di tengah kekurangan panjenengan, panjenengan tetap berusaha uripe nggak bergantung pada orang lain. Sik belajar mijet, sik nglakoni apa yang bisa menyenangkan orang lain, iso nyehatne wong liya. Dan itu bagian dari panjenengan sebetulnya nyontoh prilakune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krono itu makanya niate mijet niku ditambahi. Ojo niat mijet golek duit tok niate. Niati ibadah satu. Nomor loro niati nulung wong liya. Niati nulung wong sing kesel. Niati nulung wong kesleo. Niati nulung wong kecetit. Nek sampean tambahi niat itu, insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ngelakoni sing iso ae, gak usah digoleki sing gak iso. Isone mijet, ya niati mijet itu digawe nulung wong liya. Kalau kita bisa begitu, maka kita masuk kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu menurut Rasulullah adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lah. Jadi kalau ngono sampai niku lakoni barang sitok oleh luwih akeh, oleh duit teko mijet, oleh nulung wong liya, oleh kemanfaatan, oleh nilai ibadah karena nilainya dianggap sebagai ibadah. Karena apa niatnya dengan golek sangu ke ibadah. Jadi ini perlu disiap niat bareng-bareng. Mulai saiki niatku mijet ora niat golek duit tok. Tapi aku niat golek duit ke sangu ibadah. Nomor loro aku niat ge nulung wong. Nomor telu tambahi apa aja nggak apa-apa. Kenapa hadisnya Rasulullah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu akan sangat tergantung pada niatnya. Ya, kata Wis nanti. niate tambah ono ae. Tinimbang niate sampean kursi tok niate golek duit tok oleh ya duit tok. Engko duwite urung mesti barokah. Tapi nek sampean niati akeh ngono kuwi insyaallah duwite barokah. Rizkine manfaat, rizkine barokah, rizkine kena nggih sangu nang akhirat. Makane nyelok Islam niku enak tok. Ora angel blas. Nglakoni sitok iso oleh akeh lek niate. Makanya panjenengan kudu ngerti cara niat itu kaya apa. Yang nomor 3, saya tidak banyak-banyak, nanti satu saat ketemu saya lagi tak ceritani mana. Lek kabeh kok malah gak kecatet. Saya ngaji itu biasanya cuma ngasih 3, 4, belajar dilakoni. Kok ketemu mana, belajar mana, dilakoni mana. Jika iku akeh kadang-kadang mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen, orang mandek blas. Nek orang mandek blas berarti orang rubah perilaku. Nek orang rubah perilaku orang ono manfaat. Yang ketiga, Rasulullah itu adalah pribadi yang akhlaknya sangat baik, pribadi yang menghormati orang lain, pribadi yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, pribadi yang tidak mengambil kesempatan dari kelemahan orang lain. Makanya Rasulullah itu menyampaikan begini di satu hadis, malayarham sohirona walam yuakil kabirona falaysa minna. Sapa wonge sing ora menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, maka tidak termasuk golonganku. Maka ajaran yang pertama dari Rasulullah SAW adalah bagaimana kemudian kita bisa saling menyayangi dan bisa saling menghormati.
sampai pada ajaran Rasulullah itu tidak tahu manfaatnya kelemahan orang untuk keuntungan pribadinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya juga sering ceritakan, kalau di pondok mesti tak ceritakan. Ketika terjadi gegeran orang Arab, para suku di Arab, karena semua merasa paling berjasa untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya, itu hampir terjadi perang, hampir paten-patenan antar sesama umat manusia yang merasa paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya yang sekarang. Geger gak karu-karuan. Ketika di tengah geger itu kemudian mereka menyadari waktu itu belum jadi Rasul, yang bisa menyelesaikan ini hanya Muhammad. Semua bersepakat bahwa masalah ini hanya Muhammad saja yang bisa menyelesaikan. Akhirnya para kepala suku ini kemudian memanggil Muhammad untuk datang. Umpama bahasa saiki ono Mat, aku iki saiki ono perlu mbek awakmu Mat. Umpama bahasane wong Malang lah kira-kira. Aku ono perlu saiki Mat. Aku ki arep tukaran kabeh krana aku iki merasa paling berhak. Kami semua, aku kabeh iki merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad. Nah barang nek sitok kabeh merasa berhak, dadine royokan. Wes saiki aku njaluk awakmu sing menyelesaikan. Ayo ngono sih. Kok mari tak tinggal. Mari tak tinggal guyono dhewe. Kami percaya bahwa hanya sampean Muhammad yang bisa menyelesaikan problem ini. Karena kalau nggak sampean kami pasti bertempur hari ini. Siapa yang menang, siapa yang akan mengempat. Nah, ketika Rasulullah dipercaya itu, Rasulullah tidak memanfaatkan kelemahan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Rasulullah enggak ngambil kesempatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengambil kain, meminta para kepala suku memegang pucuk kain, dan kemudian batu Hajar Aswad menika, batu hitam menika ditempatkan di tengah-tengah, diangkat bareng-bareng. Setelah sampai di tempatnya baru Rasulullah geser untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya yang sekarang. Nah coba sing dikongkon niku Nur Sodik, mboten ngonten kira-kira. Kalau cekel watu ini, kalau pasang pit, kalau tinggal melayu mari wis. Saya akan menjadi tercatat dalam sejarah bahwa Nur Sodik satu-satunya orang yang menempatkan Hajar Aswad. Nah, perlu ada prasasti nih. Wong saiki kadang-kadang urung mati ya gawe buku biografi. Gawe sejarah, gawe prasasti dewe-dewe. Padahal mati ya dulu. Dadine riya. Maka Rasulullah tidak begitu ternyata. Semua diajak mengangkat, semua baru Rasulullah memindahkan. Dengan begitu, tidak ada yang merasa dikalahkan. Tidak ada yang merasa menang sendiri. Semua menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Karena itu yang ketiga ini, spirit yang ketiga ini mengajarkan kepada kita, satu, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dua, ojo manfaatnya kekurangan orang untuk kepentingan kita sendiri. Nomor telu, bekerja sama itu luweh manfaat, bekerja sama itu luweh baik, bekerja sama itu lebih menguntungkan, bekerja sama itu lebih ringan. Spiritnya apa? Panjenengan yang sekarang berkumpul ini muga-muga terus dalam kebersamaan. Wis ora usah gegeran. Nek ana sing mimpin ya melok pemimpine. Nek ana sing iso dimusyawarahne ya dimusyawarahne. Nek ana sing dilakoni bareng-bareng ya kudu dilakoni bareng. La islama illa bil jamaah
wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Tidak ada Islam kalau tidak ada kerjasama. Islam itu juga dibangun dari kebersamaan. Sholat itu nek bareng-bareng pahalanya jauh lebih banyak. Itu 21 derajat. Nek dhewe itu oleh siji, nek bareng oleh 21. Makanya nek gak iso ning masjid ya sholat jamaah karo bojone dhewe-dhewe. Aja karo bojone wong liya. Jamaah karo bojone dhewe. Jamaah ngejak bojone wong liya. Alasannya aku gak nguasi kok. Keliru paling. Jadi bekerja sama. Karena Islam mengajarkan itu. Dan yang kedua, dalam kerjasama itu selalu ada pemimpin. Kalau ada pemimpin, maka kewajiban yang dipimpin adalah taat. Tetapi pemimpinnya juga tidak boleh sakarepe dhewe. Itu 3 spirit yang saya sampaikan hari ini tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani. Yang paling ketiga, kita harus belajar menjadi penerus perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun panjenengan ora iso nguasi, ora iso ndelok, ya niati bahwa panjenengan juga meneruskan. Caranya bagaimana? Nguri-nguri apa sing dilakoni Rasulullah, menyampaikan kepada orang lain supaya melakukan hal yang sama, yang baik di mata Allah maupun di mata ini. Terutama baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang saya sampaikan pada siang hari ini. Muga-muga telu ini, 3 hal ini apa tadi? Waduh lali wes. Lali toh. Siji sabar. Loro lali. Dua bermanfaat. Apa? Niat ikhlas. Meneladani. 3 menjalankan kah yang tadi sing ceritanya Rasulullah tadi. 1 sabar. Nomor 2 jujur. Nomor 3 tidak memanfaatkan, artinya kerja sama. Ya semoga-moga awake dhewe dadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang memperoleh syafaat dari beliau mulai dari hari ini sampai hari kiamat nanti. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang bisa bersama Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula sekalian nyuwun pamit nggih. Kula badhe nerusaken badhe teng Yai Munir soalnya madosan nggih.